Masih loading. Nah, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Apa kabar ini? Kita sekarang mau apa, coba tebak? Yeay, kita mau mengevaluasi media. Betul sekali. Oke, jadi sekarang karena kemarin kan kita udah bikin penilaian media grafis. Nah, ini sekaligus media multimedia. Tuh, kalau dilihat sekilas dari judul dan dari tampilan pertamanya, itu sasarannya media multimedia untuk anak SD atau TK ke bawah ya, karena kan judulnya itu mengenal huruf dan angka. Begitu teman-teman, kita langsung mulai aja ya, langsung ke medianya. Silakan kepada saudara Berton untuk share screen. Sudah terlihat. Sudah. Selamat datang di interaktif mengenal huruf dan angka. Halo teman-teman, mari kita mengenal huruf dan angka. Dimulai dari huruf dan angka dulu. Oke, silakan mainin dulu. Mari kita mengenal iguana, jam dinding, kanguru, lilin. Oke. Mari kita mengenal angka. Mulai. Berapa yuk? 7, 10, 5, 1. Oh. Halo teman-teman, mari Lanjut kita ke mengenal huruf bonus. dan angka. Yuk kita menguji kemampuanmu. Yuk pilih kuis untuk mengukur kemampuan. Handuk, ular, lilin, kanguru, orang hutan, jam dinding, gajah, iguana, rumah. Seperti ini. Yuk pilih kuis untuk mengukur kemampuanmu. 1, 2, 4, 6, 1, 4, 7, 7. 1, 2. Oke. Yuk pilih kuis untuk mengukur. Halo teman-teman, Ah, mari iya, kita dari mengenal huruf dan angka. sini. Tentang produknya ya. Lalu. Oke, boleh dibaca sekilas. Halo teman-teman, mari Itu kita yang- mengenal huruf. Nah itu panduan.
Sudah Halo teman-teman, mari kita mengenal huruf dan angka. bisa di stop sharing. Oke, mantap. Terima kasih Berton sudah memainkan aplikasinya. Ini ya, menyenangkan sekali warnanya. Kayak membuat membangun suasana belajar warnanya. Warna-warni. Kita udah nge-review sedikit dari medianya. Sekarang kita langsung masuk aja ke sesi evaluasi media. Kepada saudari Dedeu, Sri Dewi boleh share screen. Oh iya. Ini share screen mengenai itu ya, tadi beberapa tangkapan layar dari multimedia yang akan dievaluasi. Oke, siap. Nah, ini ya. Ini tampilan awal. Apakah sudah terlihat? Sip, sudah muncul gambarnya. Oke. Jadi bagaimana kalau kita langsung sambil membicarakan aspek-aspek evaluasinya, yaitu mulai dari aspek konteks, itu teman-teman. Boleh, kita langsung aja. Di aspek konteks sendiri kan dari yang pertama nih, dari segi keterbacaan ini materi gimana? Terbaca sih ya? Materi Terbaca. ya. Kalau menurut saya terbaca, hanya saja ada beberapa pesan seperti judul atau kata-kata yang seperti menyatu dengan background gitu. Tidak terlalu terbaca jelas bahwa itu tuh bukan bagian dari background itu, tapi bagian dari materi gitu. Iya. Kalau dari segi ukuran pun cukup lah, ini lumayan besar gitu, udah besar. Pemilihan warna sih, kalau dari teks, ini kan untuk ini ya anak-anak gitu. Iya, Untuk betul. anak-anak. Merah oke lah, tapi ini kan orang hutan, sini itu hitam semua gitu. Kalau mau ya warna-warni juga lucu gitu, karena di sini udah colorful gitu. Iya, terus nggak ada pembedaan gitu. Maksudnya benar-benar nyatu Iya. sama background. Untuk warna beneran menyenangkan untuk anak SD, untuk anak TK tuh cerah sekali. Ini ya mungkin, tapi ini bolehlah ada pembedanya. Dari Berton ada lagi nggak Ton kira-kira dari segi ini keterbacaan materi? Keterbacaan materi. Teksnya. Itu sudah Cukup baik lah ya. Penilaian dari kita Iya, cukup baik kalau jelas. dari segi Karena segi pesannya keterbacaan terbaca. itu sudah cukup baik. Kita lanjut ke aspek berikutnya tentang ini, teman-teman. Dari segi harmonisasi antar elemen multimedia gitu. Oke, Harmonisasinya gimana sih? Harmonisasi antar elemen. Kalau menurut aku agak terganggu sebenarnya di warna karena ada beberapa yang emang nabrak sama background. Kalau menurut kalian gimana? Yang kayak gitu hijau sama hijau gitu. Kalau menurut kalian gimana? Sama, ini tuh tidak bisa kayak memanfaatkan elemen-elemennya gitu. Ini kan jadi efek gitu, gak ada efeknya gitu. Ini cuman beda warna aja, kayak gimana gitu. Yang O-nya tuh lebih baik kalau ada efek outer glow gitu, atau gimana ya, gitu gak sih teman-teman? Oh iya, bisa. Terus itu orang utamanya kayak ngambang ya teman-teman. Agak oh iya, nggak nyatu sama pohon sebelahnya gitu. Itu terbang itu orang utannya. Nah ini Lagi juga kurang kontras ya. Iya, ada Iya. Ada pink gitu.
tiba-tiba aja gitu tembok. Terus itu Nah, bingung nggak ini. sih, bintang tapi langitnya tuh cerah, terus itu Ah, ya ini. matahari apa bulan coba? Ini kalau misalnya malam berarti pemilihan warna langitnya itu baiknya agak gelap gitu ya. Iya, Iya. betul. Jadi kelihatan suasana malam. Dongker mungkin ya. Biru dongkar. Ya bisa pakai biru dongker. Aspek-aspeknya. Ini juga Terus ada beberapa yang beda juga ini. Penggunaan ilustrasi juga ya. Tidak konsisten. suasana nuansa malamnya mungkin kurang kali. Iya ya. Iya, bisa. Nah ini juga kayak aspek penggunaan apa ya? Ini tuh tata letaknya juga kurang kurang nyaman gitu. Terus itu pertanyaan kecil banget. Maksudnya kita lebih langsung fokus ke jawabannya, nggak ke pertanyaan gitu. Meskipun sebenarnya kita bisa langsung nebak apa jawabannya tuh karena pisangnya 3, ya udah kita pasti milih 3 gitu. Tapi pertanyaannya tuh nggak dikasih bold atau nggak dikasih kotak. Oh iya, lebih penjelas. Jawabannya besar ya, jawabannya ukuran. Oke. Ada lagi teman-teman kira-kira? Mengenai sama kotak timernya mungkin ya, agak mengganggu juga warna. Iya benar. Nggak terlalu jelas. Iya sih. Ini jadi kira-kira kesimpulan untuk keharmonisan antar elemennya gimana? Baik, kurang baik, atau cukup? Kalau aku pribadi sih kayaknya dicukup deh. Soalnya colorful-nya ini yang bikin bagus gitu. Pemilihan warnanya. Karena sesuai dengan anak TK meskipun kurang harmonis, tapi udah cukup bagus gitu. Udah bisa dipakai. Gimana, Ton? Kalau dari segi estetik mungkin agak cukup juga sih untuk anak SD lah. Iya, dari segi harmonisasi cukup lah ya, menang di warna. Oke. Betul banget deh. Kita lanjut ke penilaian aspek berikutnya yuk, tentang ini, relevansi dan nilai tambah. Pertama dulu nih, geng, dari relevansinya. Relevan gak sih buat anak PAUD? Atau TK lah, bawah SD gitu, buat anak-anak yang akan belajar mengenal huruf dan angka. Menurut Dede bagaimana? Kalau menurut aku sih dari relevansi, kalau pemilihan ini dari mulai pemilihan ilustrasinya, terus tampilannya itu relevan ya, dan kayak ini nih, pisang gitu ya, ini menyenangkan gitu ya, itu relevan. Cuma ini tuh ada beberapa yang apa sih nggak relevan sama anak-anak tuh. Ini nih di salah satu huruf. Nah ini mungkin anak-anak gak tahu xilofon, tapi emang sih huruf X itu susah ya. Benar. Nah itu susah nyari contoh. Tapi kalau aku ini udah relevan sih kalau buat anak kecil yang belajar. Iya betul. Aku gitu. Berton ada tambahan nggak tuh? Untuk relevan anak SD juga namanya udah cukup jelas, terus juga nggak banyak apa namanya yang sesuatu yang nggak penting gitu, jadi langsung singkat gitu. Iya, langsung ke intinya gitu. Dari pemilihan audio pun sudah menyenangkan ya, sudah relevan lah untuk anak-anak gitu, kayak main game. Beda-beda. Betul.
Ini Berton favorit kan musiknya? Ih, Jujur. Pemilihan musik tuh emang bagus, terus di setiap sesi musiknya beda gitu, kayak membangun suasana Relevan sendiri lah. gitu. Mm-mm, Ya, benar-benar. relevan untuk anak kecil. Oke, berarti kalau dari aspek relevansi ini relevan ya, relevan sekali, Relevan berarti baik gitu ya penilaiannya. Baik. Sip. Betul. Kita lanjut ke aspek berikutnya, berarti aspek nilai tambah. Nilai tambahnya gimana nih teman-teman? Pakai ini multimedia, belajar huruf dan angka ini. nilai. Kalau menurut aku tuh kurang ini ya, maksudnya kalau aku kalau jadi anak kecil tuh kayak iya sok-sokan, tapi nggak apa-apa. Jadi agak kalau udah mainin ini sekali, udah gitu, nggak kepo lagi, terus nggak menstimulus si anak untuk belajar, untuk mencari tahu hal lain. Ketika dia udah main, ya udah kayak kalau menurut aku kayak cuma buat sekali main gitu loh. Betul. Oh iya ya. Karena ini lagi aja ya 7 atau 3 ya pisang gambar pisang lagi gitu ya. Lalu ini huruf I kan ular maaf. Huruf ular ini U-nya ular lagi padahal U tuh bisa unta juga kan. Nah, enggak. Gambarnya juga itu lagi gitu. Contohnya itu lagi. Iya jadi kurang itu. Dari Berton mungkin gimana Tan? Dari nilai tambahnya ini. Nah, yang dievaluasi. Dari kurang adanya apa ya bilangnya, kurang lebih kayak mirip flashcard mungkin ya, lebih. Jadi lebih itu ya kayaknya lebih baik flashcard gitu ya. Kalau dari nilai tambah kayak lebih baik flashcardnya gitu ya. Bisa jadi bisa. Terus, nah ini kalau dari aspek materinya mudah diserap, mudah sih ya, lumayan. Mudah, maksudnya langsung gitu. Nah, anak langsung tahu, oh iya ini ular, oh iya ini angka 1 gitu. Terus ini, mungkin ini nilai tambahnya ada ini nih, ada umpan balik sih. Iya. Oh iya kok, harus ada dia. Bisa mengulang, tapi nggak ada paksaan. Iya. Nggak ada paksaan untuk ini mengulang. Juga, ulanginya tuh ya udah kalau mau mengulang, kalau mau keluar ya keluar. Iya gitu loh. Ya udah gitu. Next. Gitu. Nah ini sama kayak ini pemilihan fontnya yang tadi ya, evaluasinya masih di kurang harmonisasi tadi itu ya. Di warna juga sebenarnya tuh kayak kontrasnya kurang. Nah, ini juga ini ya tadi tuh kalau nilai tambahnya berarti kurang ya teman-teman. Nilai tambah. Belum ada yang sesuatu yang menonjol. Iya. Iya sih. Tapi kalau dari aku pribadi tuh kayak ini lebih baik kalau untuk mengenal huruf dan angka ya, kayaknya lebih unggul flashcard deh. Iya sih. Kalau bisa dibandingkan dengan yang ini gitu. Maaf nih, tapi itu jawab apa, santai. Lebih kayak ngedrill gitu, jadi metodenya agak lebih interaktif aja daripada flashcard mungkin. Iya ini lebih interaktif. Nilai tambahnya ada audio yang menyenangkannya. Iya. Audio. Ya. Bisa membangun suasana, tapi kalau untuk belajar tuh masih kurang. Asli. Oke. Jadi mau kurang atau cukup nih? Tapi soalnya ada nilai tambahnya juga nih dari flashcard. Berarti cukup aja kali. Dicukup sih. Nilai tambah. Dicukupkan. Kita cukupkan ya teman-teman untuk nilai tambah. Iya. Iya.
kita lanjut lagi ke aspek komponen evaluasi yang itu loh, yang ada materi, lalu desain, simbol komunikasi, dan penggunaan. Kita bahas dulu dari segi materi nih teman-teman. Cakupan materinya, urutan materinya. Urutan Materi. Kalau Nah, Berton gimana? sok Berton duluan Berton. Urutan materinya mungkin sudah cukup karena dari 1 sampai 10, terus juga kalau yang huruf dari A sampai Z dijelasin semua seperti itu. Jadi nggak random. Oke. Dari Alma gimana, Mak? Malah aku maksudnya di materi itu bisa lebih diperluas gitu, kayak misalnya mengenal huruf hewan. Kalau tadi kayak ramai betul gitu jenisnya, luas tapi keramaian gitu. Terus tiba-tiba ada bukan apa ya namanya? Nggak konsisten. Cakupan materinya ya. Nggak konsisten nama benda atau nama hewan ya mungkin. Nah, iya bisa sih di situ. Nggak konsisten. Tapi kan yang ini tuh jadi di program itu kalau di angka-angka itu cukup konsisten gitu materinya, pilih buah-buahan sama sayur kan? Iya, kalau di angka. Tapi kalau di huruf macam-macam. Iya. Bagus sih maksudnya ngenalin dari mana-mana, cuman cakupannya jadi terlalu luas. Kalau menurut aku gitu. Tapi di sini kedalaman materinya berarti kurang. Karena begini loh, tadi yang U gitu ya. Yang U, yang si U itu, yang ular, apa? Yang itu. Nah, di situ tuh kan sebenarnya, jadi si anaknya tuh, karena dikasih contohnya U itu ular ya, U ular gitu. Padahal kan lebih banyak lagi gitu yang dari awalan huruf U itu. U kan bisa unta gitu. Terus tadi juga B, beca gitu. Padahal B itu bisa banyak kan, bola, bebek gitu. Setuju aku. Iya kan? Ya. Bisa lebih dimaksimalkan lah kalau misalnya mau dibenerin lagi multimedianya gitu. Lalu gimana untuk cakupan materi, penilaian dari kita? Cakupan materi kurang ya? Kurang. Kayak emang segitu aja gitu, tapi cakupannya terlalu luas juga, cuman kedalamannya juga kurang gitu. Cakupan luas, kedalaman kurang gitu ya. Betul, begitu. Nah, ini materi sama, ini relevansinya teman-teman. Relevansi si programnya tadi terlewat. Apakah relevansinya mungkin bisa dibaca sekilas juga tujuannya. Tujuan diciptakannya CD interaktif ini sebagai wadah informasi bagi anak-anak dalam hal pembelajaran mereka untuk mengenal huruf dan angka. Yang sangat dibutuhkan di dalam CD interaktif ini juga disediakan kuis untuk anak, yang dimana kuis ini ditujukan untuk melatih kinerja otak anak serta sebagai acuan dalam mengukur seberapa paham anak dapat mengerti terhadap materi yang disampaikan. Relevansinya sama tujuannya. Tapi kalau untuk melatih kinerja otak anak kurang. Di kuisnya itu kan, ya kan? Kuisnya kurang ya? Kurang. Iya. Kurangnya ada looping gitu. Iya, kayak ini cuman kalau untuk penyampaian informasi ya relevan banget karena ya anak jadi tahu, maksudnya huruf dipakai contohnya untuk apa gitu loh. Kan kalau untuk di bagian kuis emang belum. Lanjut
Lanjut Oke. bisa. Jadi kita lanjut ke aspek komponen desain. Bagaimana Desain. untuk komponen desain? Untuk desain keseluruhan tuh warnanya nggak kurang harmonis mungkin dari pemilihan warna. Kurang harmonis tapi menyenangkan. Kalau untuk anak SD tuh kayak Oh, ceria warna-warnanya gitu warna warnanya. cerah. Iya. Cuman kayak ada yang beberapa yang ngejebak aja gitu, kayak penempatan fontnya kayak langsung gini. Terus ini juga sebenarnya bisa pakai outline sih biar lebih baik mah. Iya, Gitu atau kan ya. jangan Jadi nggak ditransparenin. doang. Betul. Ini juga desainnya. Selanjutnya Apa nilai gitu. posisi Ini nggak pakai yang beda. Posisi. Terus Nah, dari penempatan ini yang tadi nih, ini penempatan kunci. Ini Kejauhan. navigasi kuncinya ini kejauhan Kejauhan. juga ya. Tadi apa? lebih bagus tukeran mungkin ya, jawaban kamunya di kiri, kuncinya di kanan. Oh iya atau ini ya. dua-duanya di tengah juga bisa sih. Oh bisa juga. Terus ini dari segi desain ini kurang proporsional ya. Iya, kenapa nggak sejajar gitu? Atau ini atas bawahan? Dari segi efeknya gimana teman-teman? Efeknya mungkin agak bentrok ya, warna A punya itu warna merah, backgroundnya warna merah juga. Oh iya benar. Sama-sama. Udah kontras gitu ya. Ya, kontras. Sebaiknya warna, kalau lebih bagus mendingan ABC-nya warna gelap, terus backgroundnya warna putih mungkin bikin. Iya. Cerah. Jadi kontras kelihatan. Itu kalau tapi ini kalau dari desain kayak pengemas, ini kan sebenarnya awan-awannya jalan gitu, itu cukup menarik ya. Iya. Nah ini gimana? Dari sini, dari segi desainnya ini pemilihan pesawat lucu. Rautnya gimana? Rautnya Sedih gimana? Agak bingung ya pemilihan karakternya mungkin. Iya, ekspresi karakternya. Itu tuh gak tau sedih, gak tau silau ya. Ini harusnya senyum gitu ya. Ini tuh senyum. Matanya tuh harusnya gitu-gitu loh. Matanya sedih. Bingung gitu. Bingung. Iya, matanya bingung. Terus juga itu iya, betul. Mungkin kalau kayak tulisan bonusnya mungkin bonus sebelum menangkanya kurang di bold mungkin ya. Iya, berarti di sini tuh desain pengemasan teksnya ya yang masih perlu diperbaiki gitu ya, masih kayak betul. Asal pasang aja gitu. Iya benar. Di teksnya tuh. Selanjutnya juga masih ada teksnya kurang. Iya. Masih ada miss itu huruf dan angkanya, kalau judul harus besar. Terus nggak kelihatan judul. Jadi kayak pernyataan gitu aja. Iya, maksudnya nggak gede banget, kurang proporsional gitu. Oh iya, ini ada tulisan kuis itu mungkin. Iya ini. Jadi sebelumnya tuh bonus kan ya? Jadi bonus waktu diklik kuis ya Ton? Iya, kalau diklik bonus yang keluar di sini malah kuis. Oh, nggak seragam ya, tidak sinkron. Iya, tidak sinkron. Pengemasan itu berarti ya? Pengemasan penyajiannya gitu. Desain penyajiannya maksudnya.
materi. Tapi kalau dari ini udah cukup membahagiakan lah ya. Kalau desain-desain kayak pohon, jamur itu cukup. Cuman kayak kurang mengoptimalkan pemakaian efeknya. Betul, Iya. itu banget. Dari desain sudah bisa menyampaikan lah ya ini angka-angka gitu. Ya, sudah jelas. Berarti baik apa cukup? Dari segi Untuk desain. Kalau desain cukup. Dicukup sih sebenarnya. Maksudnya masih banyak yang perlu dimaksimalkan. Banyak juga Diperbaiki ya, masih banyak yang perlu diperbaiki. Betul? Betul. Berarti ini kita lanjut ke komponen berikutnya ya, komponen simbol komunikasi. Nah, Jadi simbol komunikasi multimedia ini sendiri kan ada grafis, audio gitu. Grafis dan audio dan visualnya. betul karena dua-duanya. Kita evaluasi. Mungkin dari audio dulu yuk. Oke, siap. audio. Kalau tadi sih audio tuh, maksudnya iya itu karena beragam jadi menarik gitu. Nilai plus ya audionya. Terus Dari efek juga cocok. Sound iya. effect maksudnya. Sound effect iya cukup. Terus di bagian ini yang ajakan itu yang ada voice over menyenangkan. Jadi membangun suasananya bisa lah dapet. Intonasi dari voice overnya itu oke gitu ya buat buat si penggunanya. Iya. Buat si target audiensnya cocok ya. Iya betul, menyenangkan. Jelas juga. Volumenya juga nggak terlalu kecil banget juga, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Iya benar-benar. Tapi kalian ngerasa nggak tadi pas awal di bumper itu musiknya kayak kegedean banget? Iya, ada agak ngerebek. Apa sih bahasanya pecah? Desibelnya ketinggian. Sepertinya begitu. Ya mungkin di awal aja ya itu agak Tapi kegedean. sisanya bagus, maksudnya meskipun ini ya nggak ada pengaturan volume. Tapi Iya, cukup berarti itu lah. masuk ke navigasi ya teman-teman. Oh, Sama iya. ini berarti tuh jatuhnya juga ini ke simbol komunikasi kalau gitu. Yang awal tadi loh, nah ini nih. Ini simbol komunikasi ini. Oh iya itu. Oh iya. Itu dipencet malah Sebenarnya jadi ini pengaturan ya. panduan ya. Iya itu Iya, malah. panduan. Harusnya malah sebelahnya itu jadi panduan, maksudnya kertas kan, kayak buku gitu. Oh, iya tuh betul. Bener. Jadi di sini tuh kurangnya aspek penggunaan simbol ya. Itu Nggak tuh sesuai identik. Simbol Ini itu kan sama identik sama setting. pengaturan. Iya. Tapi yang keluar malah panduan, jadi Agak bingung gitu. Betul. Jadi navigasinya ini kurang ya. Nah ini bolehlah ini berbentuk tombol lucu lah. Iya kelihatan. Seperti drone ya bentuknya. Bener. Tapi di sini nih navigasi di sini kurang. Nah, yang pensil. Oh iya. Menunjuk juga angka terus ya, nggak bergerak si pensilnya. Jadi itu kayak bukan kayak navigasinya tuh kayak emang apa ini namanya gambar gitu. Iya. Kalau alangkah lebih baiknya kalau waktu kita menunjuk ke huruf ya si pensilnya juga menunjuk ke huruf. Terus mereka nggak kayak tombol juga sih. Maksudnya ya udah kayak informasi gitu, benar kayak Leo tadi kata dia. Ton gimana Ton? Dari navigasi Ton? navigasi mungkin nggak ada masalah, nggak ada yang nggak jadi Ini boleh lah ya. Ini lanjut. Semuanya aman jadi pencet semua. Tapi kalau misalnya nggak kepo kayaknya
Maksudnya kalau nggak ngulik tuh nggak akan ketemu nggak sih? Kayak masih itu kayak nyatu sama Ah. background. Hmm. Ini juga harusnya ada shadow, tapi kalau diklik ada shadow. Mm-mm. Penempatannya juga kenapa W-nya nggak di atas pohon? Kan nggak apa-apa gitu sebenarnya. Iya ya. Bener. Kurang, jadi nggak seimbang. Nah ini juga. Hmm. Nah. Ya, untuk simbol komunikasi, tapi kalau dari keterbacaan terbaca sih. Nah, Terbaca jelas. ini mungkinnya tadi benar salah nih. Nah ini oke sih, tapi kalau buat anak kecil mungkin penggunaan simbol visualnya ini masih kurang. Benar itu kita bisa pakai tambahin logo betul gitu yang checklist atau Iya. injol aja gitu. Oh iya. Warna Terus juga nggak ada salah itu perbedaan bisa warna ya, hilang. Iya. antara benar sama Mm-mm. salah. Jadi Betul, sama. Ini lebih baik kayak ada efek spesialnya gitu. Kalau nilai kamu 50 ya pakai ini apa yang lucu-lucu gitu ya buat anak-anak. Iya. Hmm. Benar-benar. Kurang ilustrasi ya mungkin. Gimana ada lagi? Kurang mencolok. Ilustrasinya kurang optimal ya, sama kurang mencolok. Kurang banyak ilustrasi. Kalau buat ilustrasi gambar tadi di contoh-contoh yang huruf paling. Apa sih jenisnya beda-beda gitu loh. Ada yang kartun, ada yang 3D. Oh iya. Nah ini penggunaan gambarnya berarti penggunaan gambarnya kurang baik karena di sini Quran 3D gitu contohnya, tapi di orangutan Nah Bukan orang ini. itu terus tuh cicak sama orang hutannya juga beda gitu loh. iya, yang lain juga kayak cellophane juga ya tuh. Konsistensi dalam memilih Ilustrasi. ini ya gambar objeknya juga. Betul. Ini sih gitu ya paling. Oke, berarti penilaian dari kita berapa nih? Kira-kira nggak berapa, maksudnya gimana tentang simbol komunikasi ini? Cukupkah atau kurang atau baik? Kalau kata aku kurang. Kalau kata kalian gimana? Kurang. Kalau saya kurang juga sih, karena lebih banyak kurangnya. Yang fatal dari aku ini yang tadi apa sih ini navigasi, nah ini yang fatal. Iya, di awal banget ya. Gak ada set. Ini bukan setting ternyata. Benar-benar. Gitu. Jadi kurang lah dari simbol komunikasi. Iya, simbol komunikasinya dikurang. Lalu ke komponen terakhir di penilaian kita, komponen penggunaan dari multimedia ini seperti apa, gimana teman-teman evaluasinya? Penggunaannya ini pakai komputer kan? CD interaktif katanya disebutin. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya penggunaannya agak kurang susah ya. Iya. Interaktif ya. Kita juga pas buka pertama kebuka pakai player dulu. Iya. Agak terus sulit itu masih bukanya. .exe ya, formatnya .exe kan, berarti harus diinstal dulu dong. Nah iya benar. Harus ada proses instalasinya dulu, jadi kurang apa ya, fleksibel gak sih? Harus di laptop guys, tapi harus di laptop atau di PC atau di PC gitu. Kalau di handphone kayaknya bisa, cuman mungkin butuh aplikasi tambahan atau mungkin malah nggak bisa. Iya, tadi aku coba pakai udah download 2 aplikasi ya, SWF Player, cuman dari 2 aplikasi itu yang satu emang nggak bisa kebuka total, terus pakai satu aplikasi lagi
itu kebuka, cuman jadi kayak aktif gitu kalau di HP. Oh, iya berarti Berarti nggak bisa mobile ya penggunaannya ya? nggak fleksibel. Fleksibel. Tapi kalau emang tujuannya ya di komputer boleh lah. Tapi formatnya mungkin nggak .swf, HTML5 gitu itu lebih itu ya kayaknya. Kan dibukanya di browser tuh kalau HTML5. Oh iya benar. Iya benar bisa. Iya ya. Oke mantap. Kalau kesimpulannya mungkin dari Ya, segi gimana tuh penggunaannya? Kalau dari kesimpulan dari penggunaan kurang ya, karena agak sulit digunakan dari awal instalasinya. Iya benar. Ini juga agak sulit. Boleh. Adakah lagi tambahan teman-teman untuk evaluasi multimedia ini? Kalau dari aku kayaknya cukup deh. Maksudnya kita tinggal masuk ke kesimpulannya. Untuk penggunaan, kalau sekarang nggak bisa mobile tuh agak gimana gitu. Kalau dulu di komputer doang ya mungkin karena masih banyaknya pembelajaran pakai komputer gitu. Cuman kan nggak semua orang punya komputer juga gitu. Benar, setuju tuh. Berarti untuk sekarang kita masuk ke kesimpulan keseluruhan. Kesimpulan dari multimedia ini penggunaannya gimana? Apakah sudah layak digunakan atau cukup gimana gitu, kurang baik, cukup baik, atau sudah sangat baik mungkin? Keseluruhan kalau dari saya mungkin cukup baik, karena kalau dibilang baik masih kurang juga banyak hal-hal fatal yang itu dibuat kesalahan fatal. Kalau baik juga nggak terlalu banyak juga yang menarik dari media ini. Seimbang sih sebenarnya, tapi masih banyak yang bisa dimaksimalin gitu. Sebenarnya pasti bisa nggak kayak gini nih gitu. Kayak gitu sih. Kalau dari Sri Dewi bagaimana? Sama ya, kayak Berton juga. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan multimedia ini cukup baik, sudah dapat digunakan, hanya masih butuh beberapa perbaikan untuk yang tadi agar optimal gitu. Ini kalau dari segi audio dan pemilihan desain, warna maksudnya ya, desainnya juga udah cukup gitu, ilustrasi udah sangat menyenangkan. Hanya yang fatal itu tadi dari beberapa simbol komunikasi dan pada aspek teks dan tulisannya itu masih perlu diperbaiki gitu ya. Benar-benar. Cakupan materinya juga perlu diperbaiki lagi dan kedalaman materinya. Iya, tambahan dari aku sih paling di navigasi biar diperjelas lagi gitu. Maksudnya biar kelihatan tombol. Oh itu tuh bisa dipencet gitu. Ada pembedanya, terus dibedain sama background. Iya, yang tadi yang pensil itu ya? Iya, yang itu. Terus background juga sama elemen-elemen grafis yang emang masuk materi itu jadi nggak ada bedanya gitu. Kalau emang mau disatuin sama background sekalian dibikin lingkungannya gitu loh. Nggak tempel-tempel gitu. Sebenarnya bisa kayak gitu kan. Itu sih paling. Yang lainnya udah aku setuju sama kalian. Relevan sudah relevan juga ya, udah oke. Itu udah bagus. Apakah ada tambahan lagi mungkin? Sudah cukup mungkin. Sudah mantap. Ya, berarti berikut ya. Demikianlah serangkaian penilaian. Ayo, penilaian dari kita, diskusi bareng kita ya. Evaluasi dari kita.
Mungkin kita lebih condong ke grafis karena kita kelompok media grafis Kelompok gitu. grafis, iya. Iya, tapi audionya sih emang nggak masalah. Nggak terlalu Audionya, Iya, iya. audionya enak didengar gitu. dengar. Kalau video udah gak ada videonya ya di situ. Iya. Ada video. Ya. Mungkin Alma bisa menutup. Oke, siap. Saya kembalikan kepada Alma. Asik. Terima kasih Sri Dewi telah membimbing kita untuk menilai multimedianya. Kita cukupkan. Kita intinya tuh berarti multimedianya masih sudah cukup baik, tapi masih perlu banyak perbaikan, masih banyak yang bisa dimaksimalkan sebetulnya dari berbagai sisi ya sebetulnya. Lebihnya di relevansi, sangat relevan untuk anak SD, anak TK itu ketika melihat warna-warna cerah mereka pasti multimedia membangun suasana menyenangkan untuk dipakai belajar hanya saja ternyata setelah dievaluasi kurang cukup baik untuk dipakai belajar. Tapi untuk pengenalan, untuk penyampaian informasi sudah sangat cukup. Begitu. Baik teman-teman, terima kasih sudah hadir pada diskusi kita malam ini. Terima kasih kalian luar biasa sekali pendapatnya. Berikan aplaus untuk kita semua. Yeay. Oh iya terakhir, tapi kan kalau dari karakteristik multimedia itu sendiri sudah bisa digunakan stand-alone ya? Iya, bisa. Gitu. Sudah bisa digunakan, sudah berdiri sendiri. Betul. Cuman tadi aja ya itu disayangkan yang. Iya. Ya, itulah. Ya, semangat. Yuk. Terima kasih teman-teman. Luar biasa pokoknya. Terima kasih. Kita tutup diskusi kita kali ini. Selamat malam semuanya. Malam.